kita masing-masing di tempat dimanapun kita ditempatkan, kita kelihatan karya Roh Kudus yang organis ini. Dan yang ketiga, karya Roh Kudus yang harismatis gitu. Ya, bagaimana diri kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya memberikan hidup kita, mungkin pada saat tertentu kita diminta untuk memberikan harta kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, bahkan diminta untuk memberikan hidup kita untuk Tuhan. Nah, karya Roh Kudus yang harismatis itu muncul karena sudah memahami bahwa Tuhan sudah terlampau baik bagi kita. Sehingga pada waktu kita hidup seperti itu, ya di dalam pertumbuhan iman kita, secara personal kita semakin lama semakin kuat, tidak mudah goyah diterpa tantangan apapun juga. Tuhan tidak pernah bilang bahwa kalau engkau ikut aku, engkau bebas dari semuanya. Tuhan tidak pernah bilang kalau engkau ikut aku, engkau bisa semuanya serba jalannya enak, tidak. Tapi yang Tuhan katakan pada waktu engkau berbenturan dengan persoalan, maka ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Nah, refleksi iman kita itu kelihatan gitu. Ya, sampai saat ini, ya kalau saya mau kasih kesaksian, udah sepertinya Tuhan udah terlampau baik lah gitu, luar biasa gitu. Ya sekarang yang bisa kita berikan bagaimana kita berbuat hal-hal yang baik hanya untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini yang kedua di dalam bagian ini dikatakan begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Artinya usaha kasih ini kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, mulai berpikir sekali lagi untuk hal-hal yang baik untuk orang lain. Kasih kita muncul karena apa? Karena Tuhan sudah sekali lagi baik sama kita. Kita diberikan segalanya sama Tuhan, diberikan keluarga, diberikan rumah, kedudukan, pekerjaan, pelayanan, sudah semua diberikan sama Tuhan. Maka kasih kita ini muncul, ya, untuk apa? Untuk mulai peduli bisa berbagi kepada sesama. Saudara-saudara, saya ini bersyukur seperti kalau Ahok bilang kalau ada jabatan maka uangnya itu lebih enak untuk kasih bantu. Tapi kalau nggak ada jabatan kan susah gitu. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia sekarang minta bantuan sama Pemda dan diberikan. Sehingga seluruh gereja yang ada di Jakarta itu mendapatkan bantuan 30 juta, bayangin 30 juta. Seluruh gereja yang ada di Jakarta gitu. PGI kita sudah ajukan hampir 250, tapi gereja-gereja lain cukup banyak. Tahun 2022 itu yang dibantu bukan hanya gereja, jadi namanya BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Yang dibantu gereja 2 juta 1 bulan, terus koster pelayannya tuh dikasih bantuan 500.000. Jadi 6 juta tambah 24, 30. Dan tahun 2022 saya sudah di WA oleh Pemda karena tuan rumah atau PAC-nya tahun 2002 ini nanti PGI DKI Jakarta. Dikatakan tambah lagi 500.000 untuk guru sekolah minggu. Jadi seluruh guru sekolah minggu yang ada di Jakarta akan mendapat 1 orang sih ya, karena nilai nominalnya kan hanya 500.000. Tapi kan ini lumayan, itu MM-an nilainya gitu. Jadi kali 1.329 gereja yang diajukan. Nah ini usaha kasih muncul. Jadi kita bukan hanya berpikir untuk kepentingan pribadi kita, tapi mulai berpikir bagaimana kita mensejahterakan juga umat Tuhan. Ya. Bukan pakai uang kita, tapi pakai apa? Ya pakai di mana kita ditempatkan kita berusaha. Kita mau bukan seperti KUD ya. Kalau KUD kan maunya ketua untung duluan. Ya. Ya. PGI menerima bantuan, PGI tidak dapat apa-apa karena semua uang itu ditransfer langsung ke gereja. Jadi nggak melalui kita, langsung rekeningnya ditransfer. Jadi kita nggak ada istilahnya pungutan apa-apa. Kadang-kadang itu enak bener ya. PGI-nya sendiri lagi ya Senin Kamis gereja-gereja sejahtera, tapi nggak apa-apa. Kita percaya berkat itu akan selalu datang. Ini usaha kasih. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Sehingga mereka terdengar sampai Makedonia, Akaya dan banyak gitu. Ya, artinya orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan kelihatan. Ya, bagaimana dia berpikir selalu untuk hal-hal yang baik untuk nama Tuhan. Ya, Andre tahu di tempat saya mengajar juga Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Nusantara karena anaknya beliau itu
Yaitu mahasiswa-mahasiswanya rata-rata dari daerah dan kurang mampu gitu. Ya kurang mampu, perlu apa? Supporting. Ya saya sekarang nih taruh di gereja, taruh di sana, ayo supaya apa? Karena mereka itu perlu apa? Perlu supporting untuk meraih Tuhan. Mereka punya kemauan, mereka memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan hidupnya. Nah kalau ada yang memiliki apa? Memiliki kelebihan sekarang, nah ini dia usaha kasih kelihatan. Maka gereja-gereja Tuhan juga, bagaimana kita mau memenangkan dunia bagi Kristus? Bagaimana? Ya melalui kita juga bisa membantu memberikan support kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi kita perlu, nah usaha kasih seperti ini muncul di jemaat Tesalonika, sehingga sekali lagi perkembangan Injil berkembang dengan luar biasa. Saya mau informasikan bahwa tantangan itu sifatnya personal. Saya menerima tantangan, saya bisa menang. Tapi bagaimana dengan saya punya istri, nanti saya punya anak, kita masing-masing dapat tantangan. Kalau hanya kita yang bertumbuh, tidak melibatkan orang-orang yang ada di dekat kita, keluarga, maka nanti akan kelihatan. Pada waktu nanti mungkin istri kita, anak kita mendapatkan tantangan, bagaimana mereka bersikap? Apakah bisa mereka bersikap seperti kita? Dan inilah yang dilihat di jemaat Tesalonika. Jadi keluarga-keluarga di sana juga bertumbuh, ya, dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam usaha kasih. Dan ini yang harus didorong di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya apa? Kita menyadari, ya, tantangan-tantangan itu sekali lagi sifatnya personal. Untuk itu kita perlu sekarang ini di dalam konteks membangun iman itu selalu disebut dengan, dikatakan kita harus membangun mesbah di tengah-tengah keluarga. Persekutuan dengan Tuhan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita dalam ziarah iman selanjutnya. Jadi ziarah iman kita bukan berhenti di sini, tapi masih ada ziarah iman yang panjang ke depan. Apakah kita tetap setia seperti sekarang, atau nanti jangan-jangan kita sudah tidak setia lagi? Ya, kita bukan menjadi orang yang mendoakan, tapi kita menjadi orang yang didoakan. Jangan jadi pokok doa untuk hal ini. Ya, tapi kita harus bisa turut mendoakan. Nah, tantangan-tantangan sekali lagi di dalam kehidupan kita ini semakin banyak. Kalau kita lihat berita-berita di televisi, berita-berita yang muncul itu sangat memprihatinkan. Saya ada di Rawamangun, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang Pulau Mas. Ada satu keluarga dibunuh, dimasukkan di kamar mandi, meninggal semuanya 4. Pada waktu ditangkap pelakunya punya marga semua. Nah, punya marga. Kalau punya marga berarti KTP-nya sama dengan saya tuh. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. KTP kita sama, tapi ada orang yang pada waktu dia memerlukan harta, memerlukan uang, dia bisa melakukan dengan cara yang berbeda dengan kita. Kita bisa berdoa bersyukur, tapi ada karena pengenalan akan Tuhan. Nah, kita berharap tentu kita yang ada di sini, apalagi teman-teman semua, ziarah iman kita semakin muncul dan bisa menjadi berkat buat orang lain di tengah-tengah tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini dia. Jadi saya mau katakan kesetiaan kita ini bukan dilihat sekarang, tapi kesetiaan kita ini dilihat bagaimana nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang bisa kita lihat ya bagaimana kesetiaan kita. Kita tahu ya, saya sering mengutip cerita ini, yang melukis Yesus dengan 12 muridnya Leonardo da Vinci. Nah, ingat ya, Leonardo da Vinci. Dia melukis Yesus dengan 12 murid yang nggak ada di sini ya. Yesus ada. Ya itu dia. Jadi lukisan pertama, lukisan itu pas di belakang itu. Jadi saya lihat. Lukisan pertama, lukisan kedua, lukisan ketiga, lukisan keempat, 5, 6, ke-7. Waktu dia mau melukis Tuhan Yesus, Leonardo da Vinci kehilangan inspirasi.
sulit dia mau melukis wajah Yesus, sehingga dia mulai berpikir dia mau cari kemana. Dia carilah ke gereja-gereja, ke tempat-tempat persekutuan yang menurut dia kalau di tempat seperti itu wajah orang penuh kemuliaan seperti malaikat, seperti kita di sini. Ini kan wajah-wajahnya penuh kemuliaan seperti malaikat semua. Ya. Ada wajah-wajah Yesus yang nampak. Gitu. Kalau dia datang sini mungkin dia cari salah satu di antara kita untuk melukis seperti wajah Yesus gitu kan. Akhirnya di satu tempat yang aktif ada ibadah ditemukan seorang pemuda yang menurut Leonardo da Vinci wajahnya layak dilukis wajah Yesus, sehingga diajaklah dia ke studio untuk dilukis. 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 3 tahun sampai 7 tahun berikutnya, dia kembali mau melukis. Yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Dia mau melukis Yudas, kehilangan inspirasi lagi. Nah ini dia. Orangnya sama. Dia datangnya kemana nih? Gitu. Dia nggak datang ke sini pasti, apalagi tempat-tempat kayak PD, enggak. Dia ke tempat terminal-terminal yang gelap-gelap, mungkin tempat-tempat perkumpulan yang jahat-jahat, untuk mencari orang yang menurut dia wajahnya bisa dilukis wajah Yudas. Di sini wajahnya kan Stefanus yang diurapi dengan malaikat surgawi. Gak elah. Ada lah wajah Yudas di sini. Akhirnya di tempat kegelapan dia menemukan satu orang pemuda yang menurut dia wajahnya ini bisa dilukis seperti Yudas Iskariot, sehingga diajak kembali ke dia punya studio untuk dilukis. Pada waktu mau dilukis, tiba-tiba orang ini nangis. Tidak dimarahin, tidak dipukul, tapi dia nangis. Leonardo da Vinci mulai bingung kenapa dia nangis. Terus dia berkata begini, Bapak, 7 tahun yang lalu saya datang di sini dilukis wajah Yesus. Sekarang saya ke sini dilukis wajah. Yes. Kalau orang Jawa bilang podowae orangnya. Podowae artinya apa? Sama. Sama aja. Artinya orangnya sama aja. Dia yang dilukis Yesus, dia yang dilukis Yudas. Cerita ini mau menggambarkan bahwa kesetiaan kita nggak dilihat sekarang. Nanti 15 tahun ke depan, apakah kita tetap bisa berkata haleluya puji Tuhan? Kita harus berkata amin. 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 Good to be great, dari yang baik harus menjadi lebih baik. Kita semua sudah baik, tapi harus menjadi lebih baik. Di Yeremia sudah baik gitu kan. Ya pasti sekarang menjadi lebih baik lagi. Amin. 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 Sekarang Andre kan udah lebih baik, udah luar biasa. Semua kita jadi luar biasa, lebih baik. Amin. Amin. Ini cocok jadi Yudas tuh. Karena apa? Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang good to be great, yang sudah baik, kita harus menjadi lebih baik. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta kok. Iya kan, sama-sama. Makanya Bambang jahat banget tadi bilang nih. Waduh. Makan 4 kartu 3 dia. Iya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Artinya tahun 2010 ya, gereja saya itu diminta untuk mengirim 1 orang untuk menjadi pengurus di PGI dan terpilih menjadi ketua. Tapi syaratnya harus pendeta. Maka saya dipendetakan. Saya tidak pernah melamar dan gereja saya sudah minta saya berkali-kali, tapi saya katakan saya senang mengajar. Dari tahun 90 ya sekitar 99 saya sudah mengajar di STT. Jadi hampir 22 tahun tuh mahasiswa-mahasiswanya. Saya lebih cenderung di situ. Tapi karena jabatan ini harus pendeta, maka saya dipendetakan. Karena di Indonesia kan kalau nggak pendeta nggak bisa khotbah di mimbar. Ya. Yang puji Tuhan punya rencana yang indah. Artinya semua ini kita harus ziarah iman kita ke depan, biarlah orang melihat kita menjadi pribadi yang good to be great. Dari yang baik harus menjadi makin lebih baik. Bulan November saya melantik 4 pendeta, ya, yang dulu meneguhkan saya jadi pendeta. Gitu. Saya melantik 4 pendeta yang dulu meneguhkan saya jadi pendeta. Karena apa? Di bulan September saya terpilih sebagai ketua sinode.
gereja Protestan saudara di Indonesia. Jadi, jadi yang dulu neguhkan, sekarang begitu dia mau jadi pendeta baru, saya yang lantik gitu. Ya. Ziarah iman. Nah, ini di ke depan kita harus membangun pribadi-pribadi yang seperti jemaat di Tesalonika, sehingga orang bisa melihat sampai Akhaya, Makedonia. Dan saya percaya teman-teman semua juga di luar seperti itu. Makanya Mercy pernah lihat kan. Maaf nih saya manggilnya Mercy anak-anak ya, karena beliau itu dulu tanya saja sama beliau. Ya. Anak sekolah minggu. Ya. Dulu paling bandel dianya tuh. Sekolah minggu. Ya. Nabrak sepeda dulu yang listrik. Dengan husband ini. Nggak mau dengar gitu ya. Karena manggil saya manggilnya Pak, tapi sekarang luar biasa diberkati. Amin. Amin. Jadi anak-anak harus contoh papanya, ya luar biasa. Sudah dirubah sama Tuhan. Kita juga sama seperti itu. Ya, Bung Richard nih pebisnis hebat nih, makin lama. Ya baru ketemu sudah. Ya, banyak hal-hal yang luar biasa. Kita ziarah iman kita ke depan, tetapi sekali lagi kesediaan kita bukan sampai sekarang. Juga. Bagaimana nanti kita sampai kita dipanggil Tuhan? Kita tetap berkata haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, di sini dikatakan selain usaha kasih, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya untuk sampai kepada itu kita perlu membangun yang namanya ketekunan, kesetiaan. Ya, bagaimana kita hidup terus bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi di dalam kebersamaan kita tentu kita saling berdoa. Dan inilah yang Rasul Paulus selalu ingat kepada jemaat di Tesalonika. Dan kita percaya kalau kita pun menjadi seperti pribadi Rasul Paulus, maka di ayat pertama kita coba lihat di ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi saya percaya kita semua tetap ada di dalam ikatan saling satu sama lain, saling berdoa. Karena apa? Karena konteks bagaimana kita ini bersaudara di dalam Kristus. Memang kita tidak saudara secara jasmani, ya. Saya enggak saudara, kita semua enggak saudara. Tapi kita dikatakan kita ini dipersatukan oleh Kristus karena apa? Karena kita semua sedarah di dalam Kristus. Kematian dan kebangkitannya membuat kita ini bersaudara. Jadi kita ini bersaudara. Salaman lagi dong, kita bersaudara nih. Saudara, ya. Sama kiri kanan kita bersaudara nih. Karena kita saudara nih. Saudara di dalam Kristus gitu. Amin. Amin. Mau kan jadi saudara gitu. Maulah. Jadi saya saudara dengan Bambang, saudara di dalam Kristus. Sama Bung Ronald saudara, tapi mau minum kopi harus tetap bayar. Saudara sih enggak lah, Saudara. Ya, kesidir. Ya, ini bagian ziarah iman kita. Nah, percaya biarlah kebersamaan kita seperti ini. Ya, di dalam Kristus kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia dan harus menjadi pribadi-pribadi yang good to be great. Dari yang baik kita harus menjadi semakin lebih baik dan nama Tuhan itu dimuliakan. Firman yang boleh memberkati. Amin.